Sementara penggundul hutannya tidak diberikan sanksi, tidak diseret ke pengadilan, tidak dihukum, maka saya sampaikan kepada masyarakat Aceh, begitu juga Sumatera yang lainnya, ambil itu kayu, ambil, beli senso, saudara. Nanti FPI bisa modali itu, beli senso, kita beli senso, kita potong rame-rame, saudara. Untuk apa potong? Potong, bikin jadi balok, jadi kaso, jadi papan, saudara, untuk membuat rumah-rumah baru bagi masyarakat yang terkena bencana. Ya dong, belum Habib nih provokator. Saya bukan provokator, saya bela rakyat. Nah kan tadi saya bilang, kalau pemerintah mau kerjain, ya kerjain, saudara, kita bantu. Tapi kalau pemerintahnya nggak ngerjain, yang gundulin hutan didiamin, sementara kayu mereka menghancurkan rumah bu, segede-gede alaihim, masuk jebol rumah orang. Ada perubahan bagus, saudara, ada perubahan sikap pemerintah yang lumayan bagus, walaupun tetap belum menyatakan bencana nasional, tapi pemerintah dengan DPR membentuk Satgas, Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Aceh dan Sumatera. Artinya skala penanggulangannya nasional. Nah kalau sudah seperti itu, saudara, nggak apa-apa, namanya mau bencana nasional ke lokal ke, yang penting sudah ada regulasinya untuk menangani bencana secara nasional. Alhamdulillah. Dan kemarin sikap presiden juga udah berubah. Nah, kalau beberapa waktu yang lalu kan nggak mau terima bantuan asing, sampai beliau mengatakan kita mampu. Saya protes keras. Iya, gue dapat bantuan, saudara, saya mampu, kita masih mampu, malu terima bantuan, giliran ngutang nggak malu. Nah tapi sudahlah. Nah kemarin pernyataan Bapak Presiden sangat bagus. Apa beliau katakan? Jangan ditolak bantuan asing, bodoh itu yang nolak. Alhamdulillah. Nah mudah-mudahan Bapak Presiden dengan menteri-menterinya, DPR-nya semua ke depan semakin baik, amin. Assalamualaikum, halo guys, tolong subscribe channel saya ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Alhamdulillah, ibu-ibu, para ummahat, para akhwat, khususnya para ustadzat yang sangat kita cintai dan semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah, hari ini kita kembali berkumpul dalam majelis taklim rutin. Alhamdulillah. Nah sebelum saya mulai, jangan sampai saya lupa menyampaikan buat ibu-ibu semua, taklim bulan yang akan datang, Bu, itu kan sekaligus penutupan sementara, begitu Bu ya, karena kita memasuki bulan Ramadan. Nah cuman saya mau ingatkan bahwa bulan yang akan datang tanggal 1 Februari jatuh hari Ahad. Jadi Ahadnya jatuh hari Ahadnya tanggal 1. Nah pengajian ibu-ibu ini sebelum pengajian Ahad. Nah berarti buat bulan yang akan datang di akhir Januari. Nah, ingetin tuh Bu ya. Jangan sampai ntar ibu-ibu datangnya pas Februari tanggal 8. Udah ditutup Bu. Jadi artinya bulan ini jadi 2 kali nih. Nah sekarang sama tanggal 31. Nah jadi insya Allah tanggal 31 kita kumpul lagi untuk pengajian rutin sekaligus tawakufan, insya Allah. Baik Ibu, kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Waktu itu kita sudah baca pembukaan
daripada bab fil mujahadah, bab tentang kesungguhan dalam ibadah. Mujahadah itu Bu, sungguh-sungguh dalam ibadah, tekun, sungguh-sungguh, tertib, disiplin, semangat, energik. Nah itu al-mujahadah. Nah kemarin sudah kita bawakan beberapa ayat yang dinukilkan oleh sahibul kitab, yaitu al-Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi di bab fil mujahadah menukilkan beberapa ayat Al-Quran yang pengajian sebelumnya sudah kita paparkan dan sudah kita jelaskan. Nah, setelah beberapa ayat beliau nukilkan, mulailah beliau memaparkan ada 17 hadis. Ada 17 Bu ya, hadis sahih dan hasan yang dipaparkan atau dinukilkan oleh Imam Nawawi yang berkaitan dengan al-mujahadah, yaitu mujahadah kesungguhan dalam ibadah. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama sebetulnya juga sudah kita ulas sedikit, tapi nggak apa-apa, kita murojaah dan akan kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi ada satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Abu Hurairah itu sebetulnya bukan nama ya. Abu Hurairah itu kunyah. Kunyah. Abu Hurairah kunyah. Karena Abu Hurairah ini penyayang kucing, banyak memelihara kucing, ngasih makan kucing, sayang dengan kucing. Kucing itu dalam bahasa Arabnya hirrah. Nah, Hurairah itu diambil dari kecintaannya kepada kucing, saudara. Makanya disebut Abu Hurairah. Nama beliau adalah Abdurrahman ibn Sakhr. Jadi namanya Abu Hurairah adalah Abdurrahman. Jadi jarang orang yang tahu nama aslinya, karena orang dengarnya kan Abu Hurairah, Abu Hurairah, Abu Hurairah, itu nama yang populer. Padahal Abu Hurairah itu adalah kunyahnya. Nah, Abu Hurairah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innallaha ta'ala qal, bahwasanya sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman. Nah Bu, kalau ada hadis Nabi bersabda bahwa Allah berfirman, hadis apa tuh? Hadis qudsi. Jadi hadis itu ada dua, ada hadis nabawi, ada hadis qudsi. Nah hadis nabawi itu ya murni itu ucapan Nabi, perkataan Nabi, perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi kalau hadis qudsi itu firman Allah yang disampaikan oleh Nabi, tapi bukan Al-Quran, beda dengan Al-Quran. Nah, kalau Al-Quranul Karim itu firman Allah yang diterima oleh Nabi lewat proses pewahyuan melalui malaikat Jibril alaihissalam. Tapi kalau hadis qudsi yang disampaikan oleh Nabi dari firman Allah tidak melalui proses pewahyuan. Nah itu yang mesti kita tahu, bisa lewat ilham atau lainnya, tapi tidak melalui malaikat Jibril alaihissalam. Kita lanjutkan. Apa Allah firmankan dalam hadis qudsi? Allah menyatakan, man adali waliyan, barang siapa yang mengganggu seorang waliku. Jadi barang siapa yang coba-coba mengganggu aku punya wali, kata Allah. Wali itu siapa sih Bu? Wali itu saudara, bapak, ibu, orang-orang yang dicintai Allah, orang-orang yang punya kedudukan tersendiri di sisi Allah. Siapa mereka? Wali itu diantaranya pertama orang-orang solehin, orang-orang yang soleh, yang taat kepada Allah, yang jauh dari segala kemaksiatan. Nah, atau orang alim yang amil. Nah, alim amil.
Nah, maksudnya alim amil apa? Dia alim, berilmu, jadi ulama, dan amil, diamalkan ilmunya. Jadi tidak tiap ulama itu wali, enggak. Kalau ulama tadi tidak mengamalkan ilmunya, kalau ulama tadi justru berbuat bertentangan dengan ilmunya, nah dia bukan wali. Wali itu ulama yang mengamalkan ilmunya, atau orang-orang yang solehin, orang-orang yang soleh, yang taat kepada Allah. Nah, wali ini Bu bisa lelaki bisa perempuan. Nah, jadi jangan salah paham, jangan dipikir wali itu hanya laki saja, enggak. Perempuan-perempuan yang jadi waliyah banyak. Perempuan-perempuan yang solehah semasa hidupnya sampai hari tuanya, mereka dekat kepada Allah, ibadah kepada Allah, banyak, tidak sedikit. Nah, jadi mau dia perempuan, mau dia laki, kalau dia alim amil, berilmu dan mengamalkan ilmunya, dia wali. Atau kalau dia solehin, walaupun dia bukan ulama, tapi orang yang soleh, orang baik, saudara, mau laki mau perempuan, dia bisa jadi wali. Alhamdulillah. Nah, terus Allah nyatakan, man ada li waliyan, barang siapa yang coba-coba mengganggu aku punya wali, saudara, Allah katakan faqad adzantuhu bil harbi, maka aku maklumatkan saudara kepada orang tersebut bil harbi, dengan maklumat perang. Nah, maksudnya memaklumatkan perang, Allah benci mereka, Allah tidak ridho kepada mereka, dan Allah akan susahkan hidup mereka, dan juga Allah akan siapkan siksa yang pedih untuk mereka di akhirat nanti. Na'udzubillah min dzalik. Ini bukan lagi Nabi yang mengumumkan perang. Allah, jangan coba-coba mengganggu waliku. Siapa mengganggu waliku, aku umumkan perang terhadap yang bersangkutan. Nah, kemudian selanjutnya Allah berfirman mengatakan, wa ma taqarraba ilayya abdi, tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku bisyai'in, dengan suatu amalan, ahabba ilayya mimma aftaradtu alaih, dengan sesuatu yang aku begitu suka, saudara, dari apa-apa yang aku wajibkan kepadanya. Jadi Allah katakan, tidaklah seorang hamba yang mendekatkan diri kepadaku, saudara, dengan hal-hal yang aku wajibkan. Dia sholat fardu 5 waktu, dia puasa Ramadan, dia bayar zakat hartanya, dia mampu, dia bikin umroh, dia melaksanakan haji. Jadi apa-apa yang Allah wajibkan, dia jalankan semua. Apa-apa yang Allah larang, dia tinggalkan semua. Kemudian wa ma yazalu abdi, dan sang hamba terus itu tadi terus berusaha mendekatkan diri kepadaku. Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya, terus dia mendekatkan diri kepadaku, bahkan ditambah bin nawafil, ditambah dengan hal-hal yang sunnah. Seperti apa hal yang sunnah? Salat rawatib. Jadi dia salat zuhur ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya. Dia salat asar ada qobliyahnya. Dia salat maghrib ada qobliyah, ada ba'diyah. Dia sholat isya ada qobliyah, ada ba'diyah. Dia sholat subuh ada qobliyahnya. Itu rawatib namanya. Sholat rawatib adalah sholat sunnah yang menyertai sholat fardu. Jadi kalau ditanya sholat sunnah apa yang paling afdol, yang paling afdol sholat sunnah adalah sunnah rawatib. Sunnah rawatib, sunnah yang menyertai sholat fardu, itu seafdol-afdolnya sunnah. Nah, di antara sholat rawatib tadi semua yang paling istimewa adalah sunnatul fajri. Nah, sunnatul fajri. Nah, kalau di luar rawatib banyak sholat-sholat sunnah yang bagus. Ada tahajud, ada duha, ada witir, dan seterusnya. Nah, biasakan jangan kita tinggalkan sholat-sholat tersebut walaupun kita ambil rakaat yang sedikit, ya kawan. Oh, duha kita enggak kerjakan 8 rakaat, tapi paling enggak 2 rakaat lah kerjakan. Oh, tahajud kita enggak bisa berbanyak rakaat, paling enggak 2 rakaat lah kita tahajud. Oh, witir kita enggak ngambil 11 rakaat, paling tidak ba'da isya kita bisa sholat witir 1 rakaat. Maka dalam mazhab Imam Syafi'i, sunnah rawatib ba'diyah isya
itu disertai dengan sholat witir. Jadi habis isya dia sholat 3 rakaat, 2 rakaat ba'diyah isya, 1 rakaat sholat witir. Nah, kenapa dalam mazhab Syafi'i dianjurkan begitu? Karena banyak orang yang memang sulit bangun malam. Nah, khawatirnya kalau dia nggak witir dulu, nanti malam akhirnya dia nggak pernah witir seumur hidupnya. Nah, bangun pagi dengar azan, bangun. Nah, udah liwat, udah nggak bisa sholat malam, nggak bisa sholat witir. Nah, makanya dalam mazhab Syafi'i 1 rakaat witir setelah ba'diyah isya itu sunnatun muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Nah, terus kalian yang bertanya, lalu bagaimana kalau udah sholat witir habis isya? Nanti malam tahajud, mau witir lagi boleh gak? Nah, saudara, nah jadi kalau nanti malam mau witir lagi boleh, tapi ada caranya. Nah, caranya bagaimana? Walaupun ada perbedaan pendapat di para ulama, kita ambil yang tawassut aja ya ikhwan. Caranya digenapkan dulu sholat witir yang tadi. Nah, tadi berapa rakaat kita sholat? 1. Maka malamnya kita sholat 1 lagi. Nah, begitu kita sholat 1 rakaat jadi berapa? Jadi 2, lanjutkan. Kalau mau 3 ya sholat 1 lagi. Kalau mau 5 ya tambah 2, 1. Jadi mulai dengan 1 supaya yang 1 rakaat ba'da isya menjadi genap. Nah, kalau udah genap silakan tambahkan. Sholat lagi 2, 2, 2, ditutup dengan 1 sampai 11 rakaat. Caranya begitu, Bu. Bukan nggak boleh, boleh. Tapi jumlahnya tidak boleh lebih, jangan lebih dari 11 rakaat. Jangan 11 rakaat itu jumlah. Oh, tadi udah 1, tambahin 1 jadi 2. Nah, ini masih ada nih sisa nih. Nah, silakan. Yang penting nanti dimulai dengan 1 rakaat, diakhiri dengan 1 rakaat. Kalau yang sudah telanjur sholat witir ba'da isya. Kenapa sangat dianjurkan? Karena kalau kita sudah sholat witir ba'da isya, malam kita nggak tahajud, nggak bangun tahajud, atau bangun terlambat, atau bangun udah subuh, saudara, setidaknya kita sudah dapat witir di malam itu. Karena Nabi kita nggak pernah meninggalkan witir. Makanya itu sunnatun muakkadah, selalu Nabi kerjakan sholat witir. Baik, kita lanjutkan. Jadi kata Allah, kalau seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan hal-hal yang wajib, kemudian dia tambah dengan hal-hal yang sunnah, apa yang terjadi? Di sini Allah menyatakan hatta uhibbah, sampai akhirnya aku mencintainya. Nah, jadi kalau kita mau dicintai oleh Allah, saudara, nah bagaimana caranya? Caranya dekatkan diri kepada Allah dengan jalan ini. Laksanakan semua yang wajib, tambah dengan yang sunnah-sunnah semampu kita. Nah, kalau itu kita lakukan, ini dilakukan oleh orang-orang soleh, ini dilakukan oleh orang-orang muttaqin, ya ikhwan, ini dilakukan oleh para wali, ya ikhwan. Nah, kalau sudah begitu kata Allah, fa iza ahbabtuhu, dan kalau aku sudah mencintai hambaku tersebut, kata Allah, niscaya kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dia akan mendengar dengan pendengaranku tersebut. Oh, maksudnya apa sih saudara? Maksudnya Allah akan memberkahi pendengaran kita. Allah akan memberkahi pendengaran kita, sehingga Allah akan jaga pendengaran kita supaya tidak mendengar apapun kecuali yang bagus. Kita kalau nggak dibantu sama Allah sulit, Bu, sulit, Pak, untuk menutup telinga, apalagi di zaman sekarang, dari hal-hal yang dilarang. Tapi kalau Allah bantu, insya Allah suara-suara kebatilan, suara-suara kejelekan, keburukan, maksiat nggak bakal mampir ke telinga kita. Allah jaga. Bahkan saudara, ada juga yang mengartikan kalau Allah sudah menjadi pendengaran kita, seorang wali, maka dia bisa mendengar yang orang lain nggak bisa dengar. Nah, makanya jangan kaget. Kadang-kadang ada wali kita datengin, kita masih 100 meter dari rumahnya, belum sampai, tapi derap langkah kita dia udah tahu. Kadang-kadang dia udah ngomong keluarganya, ada si itu tuh datang tuh, saudara. Nah, dia bisa dengar yang orang lain tidak dengar, saudara. Dia bisa dengar
yang kita nggak dengar. Itu karomah para aulia. Nah baik, berikutnya wa basarahul ladzi yubsiru bih, kata Allah. Jadi kalau aku sudah cinta kepadanya, maka aku akan menjadi pandangannya, yang dia memandang dengan pandanganku tersebut. Loh, maksudnya apa? Seperti tadi, Allah akan berkahi dia punya pandangan, sehingga dia punya pandangan hanya melihat yang halal buat dia, tidak digunakan untuk memandang yang maksiat. Nah kalau Allah udah berkahi begitu, nikmat. Saudara, kupingnya berkah, matanya berkah, pendengarannya berkah, penglihatannya berkah. Nggak sampai di situ. Para wali itu saking diberkahi pandangannya, matanya, dia bisa lihat yang orang lain nggak bisa lihat, saudara. Jadi banyak kadang-kadang kita dengar cerita-cerita karomah wali begitu, dia bisa lihat yang orang lain nggak lihat. Ada orang datang duduk depan dia bisa tahu, ente nih habis nenggak minuman keras nih. Oh ente kemarin nih habis mencuri. Oh ente nih sebelum ini ente berzina. Dia bisa tahu, saudara. Dia bisa lihat dari gelagat orang tadi. Dari mana dia tahu? Bukan ilmu sihir, bukan. Allah yang memberikan berkah kepada pendengaran dan pandangannya. Kira-kira jelas gak, Bu? Yang berikutnya, wa yadahul lati yabtushu biha, dan aku akan menjadi tangannya yang digunakan olehnya, kata Allah. Bukan berarti Allah bertangan, Bu, bukan ya. Ini kan bahasa-bahasa kiasan. Maksudnya tangan dia akan Allah berkahi, sehingga tangan itu kalau sudah diberkahi oleh Allah, dia hanya akan mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik. Tangan itu dijaga oleh Allah untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak baik. Nah jadi penting sekali kita ibadah kepada Allah. Ibadah itu menjaga anggota tubuh kita supaya tidak berbuat jahat. Bu, kalau seorang suami, ibu punya suami nih, ibadahnya kuat, zikirnya bagus, orangnya baik, nggak ada tuh tangannya gampang nempeleng istri, nggak ada tuh tangannya gampang memukuli istri, menyiksa istri, nggak ada, saudara. Kenapa? Karena kalau dia baik, dia ibadah kepada Allah, Allah yang jaga tangannya, Allah jaga telinganya, Allah jaga matanya. Alhamdulillah. Maka ibu jangan bosan-bosan. Kalau punya suami sudah baik, dukung, sokong, jaga kebaikannya. Kalau dia suka ibadah, jangan diganggu ibadahnya. Karena kalau dia jadi orang baik, maka istrinya, anak-anaknya semua akan terjaga dan terlindungi, insya Allah. Nah, lalu bagaimana kalau suami kita belum baik? Sabar sambil terus kasih nasihat, rayu, bujuk, saudara. Jangan kasar ucapan kita kepada suami. Oh suami belum bagus nih sholatnya, jangan dicaci maki suami, nggak boleh. Dakwah pelan-pelan agar si suami berubah, insya Allah. Ada yang nanya, kalau suami udah model begitu boleh gak minta cerai? Nah, kadang-kadang perempuan nanya ini begitu aja, main cerai aja melulu. Bu, jangan gampang minta cerai. Itu jalan keluar paling akhir. Kalau udah nggak ada jalan lain, hanya cerai jalannya, silakan untuk menuntut cerai. Nah, jadi ibu nggak bisa nyeraiin laki, bu, nggak suka melaki, udah lu gue ceraiin sekarang, lu keluar dari rumah gue, nggak bisa, bu. Kalau lelaki bisa nyeraiin istrinya dengan cuman mengatakan kamu saya ceraikan, selesai, jatuh itu talak. Kalau perempuan nggak bisa. Terus ada yang ngomong, wah kalau gitu nggak adil dong Habib. Masa laki boleh nyeriin bini, bini nggak boleh nyeriin laki? Bukan nggak adil. Perempuan bisa menceraikan suami, bisa, tapi ada caranya, ada prosedurnya, saudara. Artinya apa? Bukan Allah beda-bedakan, tapi untuk menjaga keseimbangan dalam rumah tangga. Kalau laki boleh nyeriin bini, istri boleh nyeriin laki, wah bisa perang talak di rumah. Nah, itu bisa saling kirim roket amunisi talak tuh. Gua talak 1, gua talak 2, gua talak 13 loh. Nah, nggak begitu, bu, ibu. Jangan pernah minta talak kepada suami.
apapun persoalannya, kecuali mendegi-dagi menjadi jalan yang paling akhir. Seperti apa? Suami suka nyiksa, suami ngancem mau ngebunuh istri, suami nyetrumin istri, suami nyundutin istri dengan rokok, suami nempeleng istri, suami nyekek istri, suami ngebanting istri. Ini kalau udah begini nih, saudara, ibu wajib jaga ibu punya keselamatan jiwa, wajib. Lalu bagaimana? Apa kita lari aja? Enggak, bukan lari jalannya. Kalau lari untuk menyelamatkan diri mau dibunuh, ya memang harus lari. Tapi bagaimana urusan rumah tangganya? Ajukan gugatan cerai ke pengadilan. Itu hak ibu. Nah, nanti hakim akan lihat apa betul dipukuli, terbukti diceraikan hakim, saudara. Nah, jadi gugat cerai begitu, ibu punya hak. Tapi ingat bu ya, jadikan sebagai jalan paling akhir. Begitu juga buat anak-anak ibu. Ibu kalau punya anak, punya menantu, jangan suka dorong anak ibu dikit-dikit ceraiin bini lu, ceraiin bini lu. Nggak boleh, bu, nggak boleh. Kalau suami istri, anak kita nih, mantu nih, sama kita punya anak ribut, mestinya kita ikut ngebantu ngademin. Kita ngebantu untuk mendamaikan. Nah, jangan justru kita jadi provokator. Ya bu, ada yang jadi provokator bu? Begitu anaknya ribut sama suaminya, ibunya bilang apa? Emang dasar gue udah nggak suka sama lu punya laki. Atau anak lakinya ribut nih sama istrinya, anak laki dipanggil sama ibunya, udah lu nggak usah takut, dunia nggak sedon keler, emang gue udah nggak demen sama bini lu. Ya kalau udah begitu, bubar ke rumah tangga bu. Kita kalau punya anak berumah tangga, jangan kita mertua ikut campur melulu, jangan. Kecuali kalau anak ibu digebugin, nah, anak ibu dicelakai, nah, itu orang tua harus ikut campur. Kenapa anakku begini? Aku kawinkan anakku denganmu bukan untuk disiksa, bukan untuk dizalimi. Anak wajib orang tua ikut campur. Nah, tapi kalau cuman ribut-ribut soal rumah tangga, jangan. Bu, jangan kita ini menjadi provokator. Dulu Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah Zahra, bu, Siti Fatimah Zahra sama Sayyidina Ali pernah marah-marahan di rumah. Marah-marahan tapi nggak ada piring terbang bu ya, nggak ada. Nah, marah-marahan terus Sayyidina Ali keluar dari rumah, kemudian duduk di pinggiran masjid, rebahan di tanah. Saudara, Nabi datang. Begitu Nabi datang kok Sayyidina Ali nggak ada. Nah, lihat wajah putrinya, kayaknya ada masalah nih. Nah, kayaknya ada masalah, dihibur. Nah, kemudian ditanya, di mana kamu punya suami? Ya biasa merantau itu tuh. Nah, kan begitu, bu. Kalau lagi marah bagaimana nunjuknya? Itu. Gitu bu. Kalau lagi nggak marah kan nggak, di mana suaminya? Oh ada, begitu bu ya. Nah, akhirnya Nabi tahu, oh, ini ada masalah nih. Nabi paranin Sayyidina Ali. Sayyidina Ali lagi rebahan, dibangunin sama Nabi, dipanggil ya Aba Turab. Makanya Sayyidina Ali julukannya Abu Turab. Waktu dibangunin sama Nabi ada debu-debu di badan beliau. Ya Aba Turab, kenapa di sini? Ayo pulang. Disuruh pulang. Ayo pulang, diantar sama Nabi ke rumahnya, pulang. Ayo duduk, diajak ngobrol sama Nabi. Selesai. Indah gak bu? Nah, kalau sekarang enggak, kadang-kadang ibu-ibu yang lebih galak. Bu, kalau punya mantu mesti sayang memantu. Setuju bu? Punya mantu perempuan, sayangi dia. Punya mantu lelaki, sayangi dia. Insya Allah. Saya mau tanya nih, kalau ibu menikah, punya suami, punya mertua, mertuanya sayang sama ibu, enak gak? Indah gak? Tapi kalau mertua tadi judes sama ibu, enak gak? Enak gak? Begitu juga mantu ibu, kalau ibu judes dia nggak enak. Jangan dijudesin, jangan. Saya punya anak 7 bu, mau ribut suami istri, ya damain. Selama bisa didamaikan, damaikan. Nah, jadi ame mantu baik-baik bu ya. Mudah-mudahan ibu baik ame mantu ibu, Allah akan mudahkan urusan ibu semua. Insya Allah. Nah baik. Jadi sekali lagi, saudara,
Kalau orang itu bertakwa kepada Allah, ini yang Allah janjikan, hatta uhibbah, sampai aku cinta sama dia. Fa idza ahbabtu, kalau aku udah cinta sama dia, aku akan menjadi pendengarannya, penglihatannya, tangannya, kakinya, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya kakinya, Allah akan berkahi kakinya, Allah berkahi perjalanannya, sehingga kakinya dijaga oleh Allah, tidak lagi melangkah ke tempat maksiat. Wa in sa'alani, ini nikmatnya saudara, a'taituhu. Kalau sudah begitu itu orang taat kepadaku, wa in sa'alani, kalau dia memohon sesuatu kepadaku, niscaya pasti aku berikan apa yang dia minta. Makanya para wali gobul. Kadang-kadang para wali, Bu, dia belum ngomong nih, baru hatinya nih terlintas, pengen ini, udah datang, Allah kirim saudara. Nah, para wali itu baru gerak di hati aja, Allah kirim apa yang dia mau, dimanjain sama Allah. Nah, makanya Bu, yuk kita taat kepada Allah. Kita ini semua di sini nih yang hadir nih, termasuk saya, bukan nggak punya problem, kita semua punya problem, betul? Betul. Nah, kita semua nih lagi diuji sama Allah, betul? Cuman ujiannya kan beda-beda. Nah, ada suami yang diuji dengan istrinya, ada istri yang diuji dengan suaminya, ada orang tua yang diuji dengan tingkah laku anak-anaknya, ada ibu bapak yang diuji dengan mantunya. Kita ini semua punya problem, punya masalah, bukan tidak. Masalah kita berbeda-beda. Nah, siapa yang bisa menyelesaikan problem kita semua itu? Yang bisa menyelesaikannya adalah Allah. Allah. Nah, maka itu kalau kita ingin memohon pertolongan, pertama kali mohon pertolongan Allah. Minta pertolongan Allah. Ya Allah, ini suamiku kenapa begini, ya Allah, tolong beri hidayah dan petunjukmu, ya Allah, perbaiki perilakunya. Atau kita lihat, ya Allah, kenapa anakku begini, ya Allah, kenapa ini anak kurang ajar kepadaku, ya Allah, berikan petunjukmu, ya Allah, jaga dia, jadikan anak yang soleh. Nah, jadi sekali lagi minta tolonglah kepada Allah. Kemudian terakhir hadis, wala in ista'adzabi, dan kalau dia berlindung kepadaku, la u'idzannahu, kata Allah, niscaya pasti aku lindungi dia. Nah, jadi kesimpulannya, ibu mau doa digobulkan, dekatkan diri kepada Allah. Ibu mau dilindungi dari segala penyakit, musibah, bencana, kesulitan, penderitaan, dekatkan diri kepada Allah. Bu, makanya sholat 5 waktu jangan diulur-ulur, Bu, ya. Nah, kalau sudah masuk waktu kita sholat. Kalaupun mau diulur, dikit aja ulurnya. Oh, pulang mungkin masih panas, masih capek dari pasar. Ini udah masuk waktu zuhur, ya istirahat dulu 15 menit, 20 menit, 30 menit, nggak apa-apa. Jangan sampai sholat zuhurnya begitu assalamualaikum azan asar. Bu, ada gak yang begitu, Bu? Langsung nyambung dengan sholat asar. Nah, jangan Bu, ya. Jadi sekali lagi jagalah ibadah kita. Mudah-mudahan kita jaga ibadah kita, Allah jaga kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, hadis yang kedua itu barusan hadis yang kita bacakan, Bu, itu Sahih Bukhari. Hadis sahih. Nah, yang kedua di sini dinukilkan oleh Imam Nawawi. An Anasin radhiyallahu anhu. Anas ini sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Anas mengatakan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbih azza wajal, yaitu dari apa yang diriwayatkan oleh Nabi dari Tuhannya yang maha mulia. Lagi-lagi hadis apa nih? Hadis qudsi. Nah, yang kedua hadis qudsi juga nih. Nabi menyampaikan hadis qudsi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa bunyinya? Allah berfirman, idza taqarrabal abdu ilayya shibra, kalau seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku sejengkal, dia mendekatkan diri kepadaku sejengkal, apa kata Allah? Taqarrabtu ilaihi dzira'an, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Nah, jadi saudara, kalau kita mendekat sejengkal, saudara, maka rahmat Allah akan mendekati kita bukan sehasta lagi, saudara, bukan sejengkal lagi, tapi sehasta. Sejengkal itu ini dari ujung kelingking sampai ujung jempol. Ini namanya bahasa Arabnya shibron, shibir, sejengkal.
Nah, jadi kalau kita mendekatkan diri kepada Allah sejengkal, rahmat Allah mendekati kita. Di sini dikatakan ziraan, sehasta segini Bu, sehasta segini, kurang lebih berapa nih, 50 cm 60 cm, itu sehasta. Jadi artinya kita mendekatkan diri kepada Allah, Allah lebih mendekatkan diri kepada kita. Kita sejengkal, Allah sehasta, rahmatnya mendekati kita. Dan lanjutannya dikatakan wa idza taqarraba ilayya ziraan, dan kalau hambaku mendekatkan diri kepadaku sehasta, taqarrabtu minhu ba'an, maka aku akan mendekatkan diri kepadanya ba'an. Ba'an itu sedepak, saudara. Ada sejengkal, ada sehasta, ada sedepak, saudara. Nah, maksudnya apa? Pokoknya kita mendekatkan diri selangkah, saudara, rahmat Allah dekat sama kita lebih dari selangkah. Kita 2 langkah, dia lebih lagi dari 2 langkah. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan kesungguhan kita dalam ibadah. Sama dengan hadis yang tadi. Kalau kita sungguh-sungguh mujahadah ibadah, Allah nggak bakal sia-siakan. Kalau kita sungguh-sungguh ibadah, Allah nggak bakal abaikan, saudara. Enggak. Jadi kalau ibu punya banyak masalah, banyak problem, dekatkan diri kepada Allah. Nah, kalau kewajiban kita kepada Allah kita laksanakan dengan baik, maka Allah akan bereskan semua urusan kita. Mau urusan utang, mau urusan rumah tangga, mau urusan penyakit, mau urusan apa saja, asal kita segerakan memberikan hak Allah, segerakan menjalankan kewajiban kita. Begitu kita segera, ini hadisnya, Allah lebih segera dari kita untuk menyelesaikan urusan kita, insya Allah. Baik, yang terakhir untuk pengajian hari ini, yaitu yang ketiga. Cukup 3 hadis dulu, nanti yang keempat, 5, 6 akan kita lanjutkan. Yang ketiga, Bu, ya, An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, ini diriwayatkan oleh Ibn Abbas. Siapa itu Ibn Abbas? Namanya Abdullah, abahnya namanya Abbas. Abbas itu paman Nabi, saudara daripada Abdullah, sama-sama anak Abdul Muthalib. Nah, Abbas punya anak, saudara, namanya Abdullah. Nah, waktu kecil Abdullah itu dipegang oleh Nabi, digendong oleh Nabi, dan didoakan oleh Nabi. Nah, Nabi mohon kepada Allah, Allahumma faqihu fid din, faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan orang ini sebagai orang yang betul-betul paham soal agama, dan berikan kepada kemampuannya untuk mentakwil. Takwil itu apa? Takwil itu maksudnya ayat Quran atau hadis Nabi yang ruwet-ruwet, rumit-rumit pemahamannya, dia bisa mudah memahaminya, saudara. Yang hadir di majelisnya, saudara, ulama-ulama tabi'in dari berbagai macam bidang ilmu. Hari ini beliau mengajar tentang Quran, saudara. Itu yang hadir tabi'in ahli Quran. Besok beliau buka majelis, saudara, yaitu bicara tentang hadis, bagaimana memahami kalimat-kalimat dalam hadis. Yang hadir di majelisnya tabi'in ahli hadis. Nah, jadi ini kok bisa jadi bahar, bisa jadi lautan ilmu? Karena doa Nabi, saudara. Nah, ini Abdullah ibn Abbas meriwayatkan hadis. Apa kata beliau? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, nikmatan, ada 2 nikmat, maqbunun fihima katsirun minan nas. Maqbun, ada 2 nikmat yang banyak orang tertipu, banyak orang merugi, banyak orang lalai, saudara. Apa itu gerangan? Beliau mengatakan as-sihhah wal faragh, masa sehat dan masa senggang. Maksudnya, Bu, banyak orang mengabaikan waktu sehatnya. Waktu sehat males, saudara, dia sholat malam. Waktu sehat males, dia puasa Senin Kemis. Begitu sakit nyesel.
Kenapa dulu saya nggak puasa Senin Kemis ya? Kenapa dulu begini? Kenapa dulu begitu? Nah, dia tertipu dengan kesehatannya. Dia tidak bisa memanfaatkan waktu sehatnya. Jadi orang yang nggak bisa memanfaatkan kesempatan itu disebut maghbun, rugi dia. Nah, mudah-mudahan kita nggak termasuk ini. Yang kedua, wal faraq. Wal faraq artinya dan waktu senggang, waktu luang. Ada kadang-kadang kita punya waktu-waktu luang. Kerja lagi libur, lagi nggak banyak kerjaan di rumah, luang waktu kita. Nggak mau kita gunakan waktu luang tersebut untuk baca Quran, untuk ngaji, saudara. Kita abaikan itu waktu. Begitu datang waktu sibuk, baru kita mikir kapan ya baca Quran, kapan ya ikut ngaji. Nah, jadi di sini artinya banyak orang tertipu, merugi dalam dua keadaan. Kata Nabi, ada dua perkara yang sedang dia lalaikan, yaitu waktu sehat dan waktu senggang. Nah, ini hadis, saudara, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi hadis pertama, hadis kedua, hadis ketiga, tiga-tiganya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Tiga-tiganya adalah hadis sahih. Nah, ada satu hadis yang diperdebatkan. Ada yang bilang dia sahih, ada yang bilang dia hasan. Nah, tapi ada juga, saudara, yang menuduh kalau hadis ini dhaif, tapi tidak maudhu, saudara. Hadis yang mana yang sering kita dengar di pengajian-pengajian, di mana dikatakan bahwa Nabi bersabda, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iktanim khamsan qabla khamsin. Raihlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lain. Yang pertama, syababaka qabla haramik, yaitu masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Mumpung masih muda, nih yang muda-muda nih, mumpung masih muda, ibadah yang kuat, ngaji, baca Quran, puasa Senin Kemis, ibadah, sholat rawatib, sholat sunnah yang lain, kerjakan mumpung masih muda. Sebab kalau nanti udah datang tua, udah berat. Muda kita bisa sholat duha 8 rakaat, begitu udah tua mau 1 rakaat aja pinggang sakit. Bu, ada gak bu? Ada pinggang sakit, pala pusing, saudara. Nah, mumpung tua belum datang, masih muda, ibadah yang kuat. Jadi begitu datang masa tua, nggak bisa lagi ibadah kuat, nggak ada masalah. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan kalau ada orang waktu sehat nih, dia banyak ibadah. Begitu sakit, dia nggak bisa tuh ibadah-ibadah sunnah tadi, saudara. Tetap Allah kasih pahala ibadah sunnahnya. Karena dia tinggalkan bukan karena sengaja, karena memang dia lagi sakit. Subhanallah. Nah, makanya biasakan diri untuk beribadah. Nah, yang kedua apa? Yang kedua yang tadi, saudara, wasihatuka qabla saqamik. Nah, itu manfaatkan, saudara, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Nah, ini nggak perlu saya jelaskan lagi, sama dengan hadis yang tadi Bukhari. Yang berikutnya yang ketiga, waghinaka qabla faqrik, dan masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Oh, kita lagi kaya, Allah kasih rezeki, saudara, duit banyak, rumah, kebun lebar di mana-mana. Saudara, mumpung lagi kaya, banyak sedekah. Mumpung lagi kaya, banyak berbuat baik. Mumpung lagi kaya, saudara, gunakan hartanya di jalan yang diridhai Allah. Jangan sampai datang waktu miskin lagi kaya, nggak pernah mau sedekah. Waktu miskin, begitu miskin, ya Allah, sayang saya miskin. Kalau saya ada duit nih, saya sedekah. Kemarin kemana ente? Bu, ini nasihat Nabi bagus gak nih? Cakep gak nih? Jadi apa-apa yang kita lagi kaya, lagi ada harta, sedekahin. Jadi begitu nanti kita miskin, tetap Allah berikan pahalanya, saudara. Walaupun kita sudah tidak bisa lagi bersedekah. Alhamdulillah. Nah, kemudian yang keempat, saudara, yang keempat yang tadi sama dengan hadis Bukhari, yaitu firagaka qabla sughlik, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Nah, kita punya waktu luang nih sebelum sibuk, ibadah.
Nah, nanti kalau sudah sibuk aja nggak bisa ibadah, nyesel kita saudara. Yang terakhir saudara, wahayataka qabla mautik, dan masa hidupmu sebelum masa matimu. Alhamdulillah. Jadi mumpung kita hidup, mumpung hayat di kandung badan, mari yuk sama-sama kita isi dengan ibadah. Nah terakhir saudara, saya kalau baca ini saya jadi ingat amanat saya punya guru dulu. Saya punya guru almarhum Habib Muhsin bin Ahmad Al-Attas, orang Petamburan saudara, orang Petamburan, guru saya dari saya kecil. Dia pernah berpesan waktu saya pulang dari belajar dari Saudi Arabia, saya lulus, saya pulang tahun 90-an. Begitu pulang saya berkunjung ke beliau. Nah kemudian apa yang beliau pesan? Beliau katakan, Rizik dengerin ya, ana punya amanat. Mumpung ente masih muda, tenaga ente masih kuat, dakwah keliling wilayah mana saja, jangan berhenti. Keliling Jawa, keliling Sumatera, keliling Kalimantan, Papua, kemana saja pergi, jangan ditolak. Pergi, keliling, mumpung ente masih muda. Sebab nanti kalau usia ente udah seperti anak, jangankan mau keliling dari kamar ke kamar mandi aja susah. Kalau ente nggak lakukan itu, nanti begitu ente tua ente nyesal. Tapi kalau muda ente habisin, walaupun memang capek, lelah luar biasa, nggak apa-apa. Nanti begitu saat umur kita udah nggak bisa jauh-jauh, kita nggak nyesel, karena masa muda kita udah habisin jalan kesana kemari. Dan itu saya pakai bu, itu yang diamanatkan oleh saya punya guru, saya pakai dulu waktu saya pulang tahun 90-an. Nanti jam 12 malam baru pulang, nanti habis subuh ada pengajian lagi, jalan lagi keliling. Kita ingat tuh terngiang-ngiang pesen guru, pokoknya mumpung masih muda pergi aja udah. Kita naik gunung, turun gunung, masuk kampung, jalan dibecek sampai jatuh-jatuh, belepotan tanah itu jubah saudara, semua kita alamin. Nah begitu kita alamin, tahu-tahu lama-lama tenaga kita mulai nyusut. Nah, mulai nyusut, mulai sehari cuma bisa 4 doang, udah nggak lagi bisa 8. Nyusut lagi, sehari cuma bisa 1 doang. Nyusut lagi, seminggu cuma bisa sekali. Masya Allah bu, tapi saya udah nggak nyesel. Sekarang usia saya sudah masuk ke 61, saya nggak nyesel. Sebab masa muda keliling dakwah kemana-mana saudara, semua pelosok-pelosok daerah saya masuk saudara. Nah, sampai saya punya mantu nih yang sekarang lagi pada ceramah ke kampung-kampung, jalan ke kampung ujung gunung saudara, naik motor, mobil nggak bisa masuk, jalan kaki sampai di ujung. Apa masyarakat bilang, dulu abah kemari, tahun 19 sekian abah dulu kemari. Jadi artinya apa saudara? Artinya apa-apa yang kita semua datang, kita merajut silaturahmi dengan orang banyak. Alhamdulillah, walaupun 1 kali kita datang, saya udah nggak nyesel. Saya pernah ke bawah gunung anu, saya pernah ke sana, saya pernah kemari. Itu nikmatnya memanfaatkan usia. Nah kalau sekarang udah nggak bisa bu. Kalau sekarang sakit pinggang hilang, sakit kaki, sakit gigi hilang, sakit kepala, betul bu? Iya. Tapi ada dokter yang bilang, Habib, ini Habib sekarang sakit ini itu, tulang kena osteoporosis dan lain sebagainya. Ini akibat Habib kecapean di masa muda. Saya bilang, oh bukan kecapean di masa muda, emang udah waktunya. Ya bukan, sebab kata-kata kecapean di waktu muda, saya khawatir nanti anak menantu saya nggak mau capek di waktu muda. Bu, paham nggak bu? Enggak, anak menantu saya capek di waktu muda, nggak apa-apa, habisin saudara. Karena kalau udah tua yang nggak capek juga mati. Bu, ada masa muda nih nggak capek, 60 tetap nggak masuk angin. Umur 70 tetap gak udah mulai bongkok bu. Nah yang gak capek tetap bakal tua. Apalagi yang capek, nggak apa-apa, capek buat ibadah kepada Allah nggak apa-apa, terusin aja. Nah itu dulu yang saya dapat nasihat dari saya punya guru, dan nasihat itu saya sampaikan kepada anak dan menantu saya. Pokoknya kemana aja diundang bisa ngisi, mau ke kampung, mau kemana, mau ke mana aja, jalan selama masih bisa, insya
nanti akan datang waktu kita udah nggak bisa lagi ke sana. Nah maka itu saya sekarang udah nggak bisa satu hari sekian banyak, nggak bisa. Kadang-kadang 3 hari cuma isi satu tempat, 2 hari isi satu tempat. Nah kenapa? Ya entah kenapa, karena memang udah umur, udah mulai banyak tenaga berkurang. Nah kita harus sesuaikan, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan. Nah insya Allah ibu tolong doakan besok hari Ahad setelah pengajian rutin kaum bapak, besok sore ba'da asar saya dengan saya punya menantu yaitu Habib Muhammad bin Husain Atas selaku ketua umum FPI, begitu juga Habib Hanif. Habib Hanif hari ini tidak ngajar bu ya, karena ibunya sakit sedang dibawa ke rumah sakit. Jadi doakan agar ibunya yaitu Syarifah Fadilah Allah berikan kesehatan. Nah, kita doakan biar sehat walafiat. Begitu juga semua keluarga kita yang sakit agar Allah berikan kesembuhan, amin ya rabbal alamin. Nah jadi ibu insyaallah Habib Hanif mudah-mudahan ibunya sehat walafiat, besok tidak ada halangan, beliau juga akan ikut. Kami akan berangkat ke Aceh, jadi kami akan berangkat ke Aceh hari Ahad. Nah di Aceh kami juga akan keliling di Sumatera Barat, kita akan datang ke Bener Meriah, ke Loksmawe, ke Tamiang saudara, bahkan kita juga mau lewat Langsa, Simpang Ulim dan lain sebagainya. Juga kita mau keliling di Medan sampai ke Langkat dan seterusnya, semua tempat-tempat bencana. Nah dari sana kita nggak langsung pulang, tapi kita langsung ke Padang. Nah karena di Padang ada beberapa tempat di Bukit Tinggi, di Agam dan lain sebagainya, itu juga terkena bencana. Sampai hari ini penyelesaian bencana belum selesai bu. Pemerintah nggak bisa kerja sendiri, nggak bakal bisa, karena ini bencananya besar. Maka itu harus melibatkan banyak pihak, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Nah di FPI bu, sejak awal terjadi bencana sebulan yang lalu sampai hari ini, alhamdulillah dengan izin Allah dan berkat bantuan ibu-ibu, bapak-bapak semua pengajian di mana-mana, kita berhasil mendirikan 200 dapur umum. Nah karena kita kalau nyumbang beras ke mereka, masaknya di mana? Masa beras mau makan mentah-mentah? Kalau kita sumbang mereka Indomie, terus makannya bagaimana masaknya? Masa mereka makan mentah-mentah? Nah kita di FPI nggak begitu cara kita membantu, kita bikin dapur umum. Nah kita siapkan kompornya, apa semua alat masaknya. Nah sehingga semua sembako dan lain sebagainya kita taruh di dapur tersebut dan kita masak setiap hari. Jadi kita kasih makan warga-warga yang terkena bencana, makan pagi, siang, malam 3 kali sehari. Bahkan nggak sampai di situ bu. Kalau tempat yang jauh yang warganya nggak bisa datang, ada relawan-relawan yang bawa makanan ke kampung mereka. Perjalanan 2 jam, perjalanan 3 jam, jalan kaki, lewat sungai, lewat kebun, lewat gunung, sampai di sana kita bisa berikan sekaligus makan siang dan makan malam karena perjalanannya jauh. Habis itu kembali lagi relawan. Nah begitulah seterusnya. Tapi beberapa daerah sudah bagus, sudah mobil bisa masuk, motor bisa tembus, sehingga pengiriman makanan jadi lebih mudah. Bukan dapur umum saja bu, tempat-tempat seperti itu kita harus juga membangun tenda-tenda kesehatan untuk memberikan pengobatan, tenda-tenda sekolah. Sekarang lagi libur, tapi kan sebentar lagi masuk nih anak-anak sekolah. Nah kalau anak-anak sekolah libur, mereka nggak sekolah bagaimana? 3 bulan lagi mereka ujian, bulan April ujian kelulusan. Kalau nggak dibuka sekolah, nggak ikut ujian, nanti mereka tunda 1 tahun lagi baru sekolah. Nah maka itu kita bikin tenda-tenda sekolah saudara. Nah supaya apa? Supaya anak-anak tersebut tetap bisa sekolah, ujian tetap bisa dilanjutkan. Bahkan FPI setiap ada bencana di mana saja kita selalu membangun huntara. Huntara itu hunian sementara, rumah-rumah sementara. Dari kayu-kayu bu, dari triplek-triplek kita bikin rumah banyak. Sampai kapan? Sampai bantuan rumah dari pemerintah datang. Karena begini bu, bantuan dari pemerintah itu kan ada administrasinya dari atas ke bawah. Nah, kadang-kadang dari sini sudah cair sampai ke bawahnya tuh 1 bulan, 2 bulan. Belum lagi ada tukang sunat. Bu, paham tukang sunat ya? Nah itu jadi problem. Baiklah, saya nggak ikut campur itu.
Terserahlah pemerintah mau jadikan itu bencana nasional atau bencana lokal, itu bantuan mau cepat mau lama, yang penting kita nih masyarakat bergerak cepat. Makanya laskar-laskar FPI nggak peduli mau ada bantuan nggak ada bantuan, selama kita bisa gerak cepat bantu masyarakat. Nah, maka itu besok kami mau jalan ke sana, kami mau lihat apakah dapur-dapur tadi masih berfungsi dengan baik, apa perlu ditambah, bagaimana kira-kira kebutuhan kedepannya, apalagi saudara. Nah, nggak sampai di situ, kita juga mau cari mana daerah-daerah yang kemungkinan belum tersentuh sampai saat ini, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi banyak hal yang memang harus didiskusikan di sana. Kemarin masyarakat banyak tanya ke posko-posko FPI. Kami mau bertanya, bolehkah kami menggunakan kayu-kayu gelondongan? Nah, karena kayu gelondongan itu kan ada merek-mereknya tuh, punya perusahaan tuh, saudara. Nah, sekarang nanya begitu, akhirnya posko-posko kontak ke DPP FPI Pusat sampaikan ke saya. Nah, kita sudah sampaikan jawaban kepada mereka sejak lebih dari seminggu yang lalu. Kita sampaikan, kita lihat kerja pemerintah. Kalau pemerintah kerjanya bagus, kalau pemerintah memang mengatasi semua masalah, kalau pemerintah betul-betul bantuannya menyentuh sampai yang paling bawah, gerak cepat, kalau pemerintah betul-betul akan menindak itu mereka-mereka yang menggunduli hutan, saudara, menangkap, memproses kesalahan mereka, maka kita jangan ambil, kita ikuti aja aturan pemerintah. Kalau pemerintah bilang ambil, ambil. Kalau pemerintah bilang jangan ambil, jangan diambil, karena itu bisa jadi barang bukti kejahatan yang dilakukan oleh yang menggundulkan hutan. Tapi ini yang kedua, Bu, kalau pemerintah tidak kerja dengan baik atau terlalu lambat, masih banyak yang terbengkalai, bahkan akhirnya banyak yang tidur di bawah-bawah pohon atau di lapangan-lapangan, terkena musim yang begitu ekstrim, banyak yang sakit, bantuan pemerintah begitu lama, saudara. Sementara penggundul hutannya tidak diberikan sanksi, tidak diseret ke pengadilan, tidak dihukum, maka saya sampaikan kepada masyarakat Aceh, begitu juga Sumatera yang lainnya, ambil itu kayu, ambil, beli senso, saudara. Nanti FPI bisa modali itu, beli senso, kita beli senso, kita potong rame-rame, saudara. Untuk apa potong? Potong, bikin jadi balok, jadi kaso, jadi papan, saudara, untuk membuat rumah-rumah baru bagi masyarakat yang terkena bencana. Bu, setuju gak, Bu? Bu, setuju gak? Ibu setuju, pemerintah nggak setuju. Ya dong, belum Habib nih provokator. Saya bukan provokator, saya bela rakyat. Nah, kan tadi saya bilang kalau pemerintah mau kerjain ya kerjain, saudara, kita bantu. Tapi kalau pemerintahnya nggak ngerjain, yang gundulin hutan didiamin, sementara kayu mereka menghancurkan rumah, Bu, segede-gede alaihim, masuk jebol rumah orang. Tuh, orang Betawi kalau bilang segede-gede alaihim, Bu, tahu, Bu, maksudnya, Bu, ya? Bu, bukan kalau nggak tahu maksudnya ntar akhirnya dituntut lagi. Sebab dulu ada kawan saya, Edi Mulyadi, dia ngomong, saudara, waduh, kenapa bikin ibu kota di tempat jin buang anak, di penjara 2 tahun, Bu. Orang Betawi kalau ngomong tempat jin buang anak, maksudnya tempatnya jauh, terpencil, betul, bukan menghina, betul. Dulu orang Tamburan kalau disebut, ente dari mana? Dari Ancol, wah, tempat jin buang anak tuh. Itu bahasa Betawi begitu. Masa bahasa Betawi dibilang ini pidana, kejahatan, menghina, yaitu warga Kalimantan, ditangkap, di penjara. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kalau bahasa daerah, pahami sesuai daerahnya. Segede-gede alaihim. Oh, apa nih segede-gede alaihim nih? Akhirnya dibilang, wah, ini provokasi, ini penghinaan, tangkap lagi, Bu. Nauzubillah min dzalik. Doain, Bu, ya, biar ke Aceh selamat, pulang selamat, biar berkah, dan biar Aceh ini bencananya Allah ganti dengan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Nah, terakhir saya lihat pemerintah setelah banyak diprotes oleh berbagai macam pihak, termasuk saya yang memprotes habis-habisan, saudara, tentang bencana yang ada di sana, karena pemerintah nggak mau nyatakan bencana nasional dan nggak boleh ada perubahan bagus, saudara. Ada perubahan sikap pemerintah yang lumayan bagus, walaupun tetap belum menyatakan bencana nasional,
Tapi pemerintah dengan DPR membentuk Satgas, Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Aceh dan Sumatera. Artinya skala penanggulangannya nasional. Nah kalau sudah seperti itu saudara, nggak apa-apa, namanya mau bencana nasional ke lokal ke, yang penting sudah ada regulasinya untuk menangani bencana secara nasional. Alhamdulillah. Dan kemarin sikap presiden juga udah berubah. Nah, kalau beberapa waktu yang lalu kan nggak mau terima bantuan asing, sampai beliau mengatakan kita mampu. Sampai saya protes keras, iya ngutang malu, giliran ngutang nggak malu, giliran dapat bantuan malu, ya kan terbalik, betul Bu? Bu, mestinya yang malu yang mana? Dapat bantuan apa yang ngutang? Nah, saya marah di atas mimbar, saya protes keras. Iya, giliran dapat bantuan, saudara, saya mampu, kita masih mampu, malu terima bantuan, giliran ngutang nggak malu. Nah, tapi sudahlah. Nah, kemarin pernyataan Bapak Presiden sangat bagus. Apa beliau katakan? Jangan ditolak bantuan asing. Bodoh itu yang nolak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti ceramah saya nggak salah, betul? Bu. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan Bapak Presiden dengan menteri-menterinya, DPR-nya semua ke depan semakin baik. Amin. Itu saja yang saya mau sampaikan. Selanjutnya saya perkenalkan, kita punya tamu Ibu di sini. Kita kedatangan tamu yaitu Profesor Dr. Melda dari Bengkulu. Beliau ini juga merupakan guru besar di Universitas Sumatera Utara. Dari tadi memang tamunya Umi Mona. Saudara kenalan juga Umi Mona, tapi kita bincang sedikit dan akhirnya bergabung bersama kita di pengajian ini. Mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan Ibu Profesor kita beserta Bu Ocha yang mendampinginya, Allah mudahkan urusannya. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusannya, Allah gobulkan hajatnya. Begitu juga semua ibu yang ada di sini, insya Allah tidak keluar dari tempat ini kecuali Allah sembuhkan penyakitnya, Allah lunaskan utang piutangnya, Allah mudahkan kesulitannya, Allah lapangkan kesempitannya, Allah harmoniskan rumah tangganya, Allah berikan keturunan yang solihin dan solehat, bahagia dari dunia hingga akhirat. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril fatihah. Sekali lagi saya minta surah Fatihahnya, kabar gembira, sekaligus juga saya minta doanya. Ustazah Najwa yang tadi mengajar kita lagi hamil Bu ya. Alhamdulillah, doain, waktu itu kan beliau sempat keguguran Bu ya. Doain biar sekarang nih hamilnya nih Allah kasih sehat walafiat, dapat anak juga sehat selamat, amin ya rabbal alamin. Begitu juga putri saya Fairuz yang kemarin baru kita nikahkan Bu ya. Alhamdulillah juga sudah hamil sebulan ini. Alhamdulillah. Biasanya Fairuz nih hadir di majelis baca-baca gosidah, mana Fairuz? Alhamdulillah. Kemarin sempat dirawat di rumah sakit, maklum lagi mual-mualnya Bu ya. Tapi alhamdulillah Fairuz sudah hadir bersama kita. Doakan biar Fairuznya sehat, biar anak yang dikandungnya juga sehat, dapat keturunan yang solihin dan solehat, amin ya rabbal alamin. Dan doakan juga Umi Kila, Umi Fadila, ibundanya Habib Hanif yang saat ini sedang dibawa ke rumah sakit agar sehat walafiat, Allah berikan kesembuhan. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril fatihah. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Sekian dari saya, silakan ditutup dengan ya Rabbana tarafna bersama tim hadrahnya. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi. Jangan lupa Bu, pengajian yang akan datang tanggal 31 Januari insya Allah. Nah itu saja, hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo guys, tolong subscribe channel saya ya.